Welcome back. Sama saya gue lagi pusing nih. Sama saya Heru Gunawan dari AG Motor Bandung. Oke, ini masih oli juga gitu ya. Kebetulan emang gue toko oli dan toko ban gitu ya, fokus kita gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang nonton dari pembeli hanya sebagai pembeli, ya ada juga mungkin yang nonton sebagai pedagang juga kayak saya gitu nasibnya. Oke, gue mau sedikit curhat dikit nih, makanya gue bingung ini jualan oli ya. Karena gue besarnya di online gitu ya, toko gue official store gitu di Tokped, di Shopee gitu ya, Bukalapak, Bukamall gitu ya. Tapi gila gitu, belum ada potongan 8% dari fee dari Tokped, Shopee, Bukamall. Kebayangkan 8%, enak banget yang punya marketplace tuh, bosnya Shopee, bosnya Tokped, enak banget. Belum apa-apa udah dapat 8%. Lah kita penjual, ya paling cuma dapat 3%, 4%, 5%, kebayang. Udah pusing lagi gitu, gimana ini nasib gue dagang oli gitu ya, dagang ban gitu, margin tipis, belum lagi ada penjual-penjual yang sorry to say gitu ya, yang ambisinya besar banget sehingga jual modal. Ada men, jual modal. Gue nggak ngerti itu, kerja rodi dia. Entah dia pinter atau bego. Gue bingung gitu sama orang kayak gitu. Bego atau pinter? Pinter atau bego gitu ya. Pusing gue juga gitu ya. Atau mungkin dia nggak ngerti harga gitu, nggak ngerti juga gitu tuh. Atau mungkin dia pengen menjatuhkan lawan toko lain, nggak tahu juga gitu. Cuman gue sih nyablak aja lah, gue nggak tahu lah ya. Nah, untuk pedagang seperti saya gitu, seberapa banyak mungkin teman-teman juga sebagai penjual ya, reseller gitu yang merasa kayak saya gitu ya, jualan udah nggak sehat, apalagi di online gitu ya, harga pembanting-banting gitu ya. Udah pusing gitu ya. Ada juga distributor, saya minta barang nggak dikasih karena distributor itu supply ke agen besarnya dia gitu. Jadi biar nggak ada toko lain yang ngambil barang dia, bisa ada yang seperti lumayan. Ada-ada aja gitu. Nggak apa-apa, saya nggak pusing. Saya mau bikin konten YouTube aja lah gitu ya. Pusing. Gimana buat ngegaji karyawan? Wah ini. Oke. Jadi banyak banget memang kalau buat si buyer ya, buat pembeli sih nggak ada masalah. Dia happy-happy aja gitu ya. Yang jual lebih murah, dia nggak tahu dia itu bleeding yang tokonya gitu ya, sedang bleeding, sedang berdarah gitu, jual modal. Dia sih happy aja jual murah gitu ya. Beda 1000 juga pindah toko sekarang mah udah pusing pisan. Jadi gua pengen sedikit ngomong sama prinsipal pusat lah gitu. Nggak cuman hanya produk oli ya. Dari ini aja anggaplah saya ngomongin oli dulu deh. Prinsipal yang punya Motol, yang punya Ipon, yang punya Shell. Mana nih? Yang punya Bardal, Liquimoli oke, masih bagus. Maxima saya harus bilang bagus banget distributornya gitu ya, Indonesia gitu ya. Ya, terusnya yang Shell, terusnya ada Etnok juga, ada Motorek, ada Delta Loop gitu. Ya, terus Idemitsu tuh harga kacau banget, Idemitsu kacau banget, Motul kacau banget juga tuh sama tuh harganya tuh ya. And then Shell juga oke, ngaconya. Pertamina juga ngaconya harganya gila gitu. Jadi udah diambil alih sama bandar besar gitu ya. Toko-toko kayak saya mah udah jangan harap lah, siapalah HG Motor nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya udah aja nasibnya gitu, tinggal paling dapat remah-remahnya dari orang yang datang ke toko aja gitu, ganti oli gitu. Kalau mau jual di online mah udah mati lah gitu, mati nggak bisa. Nah, jadi
pesan buat prinsipal, semoga aja kedengeran ya. Kalau nggak kedengeran juga ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya udah menyuarakan isi hati saya, dan mungkin ada penjual-penjual atau toko-toko yang mempunyai nasib yang sama kayak saya, udah pusing katanya jualan. Margin udah tipis, harga banting-banting gitu ya. Udah nggak bisa apa-apalah gitu. Tolonglah prinsipal, harga itu dijaga ya, buat yang punya license perolian gitu, itu ngebahas oli dulu lah, dan juga ada ban juga gitu ya. Tolonglah harga dijaga, harga buat dari pemegang ke distributor ya, setiap kota dari distributor harus ketat juga ke reseller, ke toko-tokonya gitu loh ya. Nah dari reseller ini pasti turun juga ke toko-toko kecil juga, ada harga yang paten lah gitu loh, ada harga yang fix gitu loh, dan ada yang memantau harga. Kalau memang ada toko yang nakal, kalau memang ada toko yang mainin harga, tolonglah ditegur. Kalau ditegur nggak bisa, tolonglah jangan dikasih barang, ya gitu loh. Ya satu sisi memang jadi omset mungkin nggak terlalu besar, akhirnya mungkin gitu loh. Ya karena kan pada prinsipnya pabrik pengen omset gede, ya. Pabrik kadang nggak mau tahu, atau mungkin prinsipal yang pegang license brand ini nggak mau tahu keadaan di lapangan kayak gimana nih, hancurnya berdarahnya gitu loh ya. Mereka mah happy aja achieve target, oh happy achieve target lah ya. Penjual kecil kayak saya mati ya, cuan berapa sih ya, kadang harus pembanting-banting gitu ya. Kadang sebelnya kalau udah datang ke toko, ih kok harganya mahal, ada pembeli yang kayak gitu, harganya kok mahal sih, lebih murah di online. Udah males ngeladenin ini kayak gitu. Ada juga nih teman-teman saya ngecek, bos harga berapa, cuma nanya harga doang, habis itu kagak beli. Itu banyak banget. Ngehe sama orang kayak gitu, ngehe banget. Jadi ya udah resiko gitu. Tapi pada prinsipnya adalah yang salah adalah pusat itu salah, prinsipal salah, yang pegang pabriknya salah tuh manajemennya. Sorry itu saya. Anda mau suka atau tidak suka silakan. Ya, saya ngomong apa adanya bahwa terjadi di lapangan ini seperti ini, berdarah-darah gitu loh penjual-penjual kecil. Jadi kalau andai kata harganya tertib dari hulu ke hilirnya oke, saya pikir dagang produk itu enak, jelas, dan orang juga, toko-toko juga pasti mau ngambil barangnya. Lah harganya stabil kok enak, saya dagang pasti ya cari untung lah, bukan cari buntung. Setuju pastilah ya. Toko-toko kita ini cari untung, bukan cari buntung gitu loh ya. Pusat tolong pikirin juga toko-toko kita, kalau benar-benar pusat punya hati, punya perasaan ya, punya apa ya, punya otak lah kalau kata gua gitu. Dagang harus ada otak juga, jangan cuma mentingin satu pihak diuntungkan, akhirnya reseller pak banting-banting, pak gecek-gencet, pak diskon, pak gede-gede. Kebayang ya, grosir gede, ada ban salah satu brand ya, cuma nguntungin 1% lo, kebayang nggak? Edan lo kalau gue. Dagang apa coba? Distributornya aja itu brand itu nggak bisa ngasih diskon gede. Ini grosir bisa ngasih 1% ke gua. Ya mau nggak mau dia juga main quantity, karena tekanan itu saya yakin dia juga pasti nggak mau lah dapat 1% doang. Ya pengen lebih dari itu. Tapi mereka terdesak karena target. Seperti itu. Jadi tolonglah dibenahin lah. Jangan cuma ngegedein nama brand, sebuah merek, akhirnya dengan ambisi, akhirnya dikorbankanlah toko-toko kecil, ya harganya, diskonnya pak banting-banting. Ada juga distributor di salah satu kota nih, gue contoh di Bandung ya. Gue udah biasa ngambil nih oli ke distributor tersebut. Hubungan baik saya, kawanan juga baik, ya sahabat saya juga gitu loh. Tapi prinsipal pusat Jakarta langsung ngekat loh, nawarin barang juga ke saya, bos mau nggak ngambil barang dari saya? Lah jelas-jelas ada distributor dia di Bandung gitu loh. Lah gue kan harusnya alurnya jelas dong, di Bandung ngambilnya, betul nggak? Tapi dia langsung ngekat, dan dia ngasih diskon yang lumayan besar. Jadi ngeri loh. Hati-hati loh prinsipal. Kalau kalian nggak bisa dagang bener ya, kalian lama-lama umur juga akan mati. Kalian nggak punya kaki yang kuat, cabang-cabang yang kuat, dan brand kalian jadi brand yang biasa aja ya gitu loh. Jadi tolong buat prinsipal, saya cuma pengen supaya apa ya, harga lebih stabil lah gitu loh, harga juga jelas, dagang jadi enak seperti itu ya. Khususnya buat prinsipal yang punya pabrik, yang pegang license brandnya, tolonglah
ya ngertiin lah kondisi seperti ini kita. Ya ini hanya saya mewakili kawan-kawan saya yang punya bengkel juga gitu, yang ngalamin hal yang sama, yang dagang udah cuan tipis ya, masih ditawar lagi sama si yang beli. Pusing, udah cuan tipis ditawar lagi. Aduh, ada-ada aja. Tapi ini realita ya, gimana nasibnya ini gue dagang ya. Tetap lanjut dagang atau enggak ya menurut teman-teman, atau gua bikin konten YouTube aja nih. Oke, sekian aja, thank you, bye.